Pemeriksaan sakrokoksik merupakan pemeriksaan radiografi pada instalasi radiologi yang menggunakan modalitas pesawat X-ray untuk menampilkan radio sakrum dan koksik, juga jaringan yang lainnya. Pemeriksaan sakrokoksik memiliki tujuan yakni mengetahui kelainan dan kerusakan pada jaringan maupun organ yang ada di sakrum dan koksik. Alat dan bahan yakni apron, kaset, pesawat X-ray, marker, left and right, alat fiksasi apabila diperlukan, kemudian alat processing yang berupa CR reader dan komputer. Siapkan marker dan memakai apron. Menyalakan pesawat X-ray. Menyiapkan alat fiksasi. Menyiapkan image reseptor berukuran 35 x 35. Memeriksa formulir permintaan foto yang diberikan oleh dokter, kemudian memasukkan data pasien serta memasukkan jenis pemeriksaannya. Silakan Pak. Ini Bu. Pastikan pasien tidak menggunakan sabuk dan kancing yang berbahan logam. Apabila perlu, pasien disarankan untuk menggunakan baju pemeriksaan. Selanjutnya ada pemeriksaan sakrum apiaksial. Untuk posisi pasien dapat diposisikan secara supine. Kemudian untuk posisi objeknya, kita posisikan pasien dengan kaki lututnya agak ditekuk, tangannya berada di samping, serta kita mengatur minsa vitalnya pada pertengahan IR. Kemudian untuk sentral lainnya kita menggunakan diangulasikan sebesar 15 derajat ke arah kepala. Kemudian untuk CP-nya berada pada 15 cm di atas simfisis pubis. Untuk luas kolimasinya ada pada 25 sampai simfisis pubis. Kita akan menggunakan faktor eksposi dengan KV sebesar 75 sampai 80 dan MAS sebesar 10. Sinar berada tegak lurus pada kaset, kemudian center point berada pada 9 cm posterior dari sias, FB yaitu 1 cm, dan batas atas yaitu lumbar 5 dan batas bawahnya yaitu berada di simfisis pubis. Setelah memposisikan pasien, kemudian kita mengatur faktor emosi dengan memilih anatomi yang akan diperiksa, kemudian memilih KV sebesar 75 hingga 85 dan MAS sebesar 10 MAS. Kemudian yaitu pemeriksaan koksidius apiaksial. Posisi pasien dalam keadaan supine dengan lengan di samping tubuh serta kedua kaki sedikit ditekuk. CR-nya yaitu 10 derajat ke arah caudal, dan untuk center point-nya yaitu 5 cm di atas simfisis pubis. Untuk batas atas dan batas bawah kolimasinya yaitu untuk batas atas pada sakrum 5 dan batas bawahnya yaitu pada simfisis pubis. SID-nya sepanjang 100 cm. Kemudian menggunakan KVP sebesar 70 hingga 80 serta menggunakan MAS sebesar 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koksik lateral. Koksik lateral sendiri yaitu memiliki SID 100 cm. Central ray-nya yaitu tegak lurus dengan kaset. Untuk central point-nya berada pada 8-10 cm posterior dan 5 cm distal, anterior, superior, iliac spine atau yang biasa kita sebut dengan sias. Untuk batas atas dari koksik lateral sendiri memiliki batas atas sakrum, sedangkan batas bawahnya yaitu simfisis pubis. Posisi pasien sendiri berada pada posisi supine dan menyamping serta lututnya menekuk. Di sini koksik lateral menggunakan KV sebesar 75 hingga 80 KVP. Selanjutnya untuk MAS menggunakan 10 MAS. Dalam citra radiografi ada 3 faktor yang mempengaruhi kualitas citra. Yang pertama adalah anatomi yang ditampilkan, kedua adalah posisi, dan yang ketiga adalah kualitas citra akibat dari exposure. Untuk citra apiaksial, maka anatomi yang ditampilkan mulai dari lumbar vertebrae kelima sampai dengan sakral kelima, sacroiliac joint dan sacrococcygeus joint. Untuk posisi yang baik ditandai dengan ala osus ilii atau pelvic wing yang nampak simetris, serta foramina sacralis yang tidak superimpose dengan superior ramus pubis, dan juga kriteria exposure yang baik, citra menampilkan batasan tulang dengan baik serta trabecular margin dengan baik. Dan untuk sakrum lateral, anatomi yang ditampilkan kurang lebih sama, yaitu dari lumbar 5 sampai dengan sakral 5, dan posisi yang baik ditunjukkan dengan incisura ischiadica major
superior yang superimpose, dan juga femoral head atau kaput femur yang juga superimpose. Dan juga secara exposure dapat menampilkan batasan dari tulang dan juga parabokular kaki. Kriteria citra pada pemeriksaan coccygeus lateral adalah coccygeus dan sacrum terlihat jelas dan tampak trulateral, dan ischium dan iliaca tampak superposisi. Coccygeus apiaksial adalah simfisis pubis tidak superposisi, lalu coccygeus tidak berotasi dan terlihat jelas. Sekian video pemeriksaan dari kelompok kami, semoga mendapat nilai yang terbaik. Itu kami mengucapkan sampai jumpa.